komposisi pernikahan itu 10% cinta, 90% nanya baju yang digantung di belakang pintu mau dicuci apa enggak. Itu gue banget. Gue suruh Asli. selalu menanyakan ke Aryo. Anggap aja nih kita dan pasangan itu Asik. adalah pasir yang kalau digenggam di tangan gini terlalu kencang kan pasirnya keluar, ya betul. kan. Nah tapi kalau misalnya cinta konon katanya ya udah lo pok-pok gini aja nih, jadi dia nggak kemana-mana. Tapi lo nggak usah segitu kekepnya dia gitu. Nikah cuma modal cinta dan bucin-bucinan niscaya bakal celaka di tengah jalan. Nyaman ngobrol itu udah paling penting ya. Kayaknya soalnya keseharian orang nikah itu kan ngobrol ya kan. Halo, kembali lagi di podcast Curhat Babu. Curhatnya Bapak dan Ibu Min dan pas suami ya. Iya betul. Itu harus diklarifikasi terus nggak sih? Nggak usah ya, orang udah ngerti lah ya lama-lama ya. Oke, kembali lagi bersama dengan kita ya, Nucha dan juga Aryo. Kita mau ngebahas soal apa? Valentine. Iya sih, kalau dilihat dari bajunya kita udah pinky-pinky ya, pinky-winky kayak mau Valentine, padahal bukan. Tapi mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomong ada hubungannya dengan cinta memang dengan pink-pink ini, tapi kita mau ngomong apa yang terjadi yang ngetrend sedikit kemarin di sosial media. Betul. Apa tuh? Jadi di Twitter, ada yang bilang ini tweet lucu-lucunya dulu ya. Handoko Chung bilang 10 komposisi pernikahan itu 10% cinta, 90% nanya gunting kuku taruh di mana. Aku banget deh. Aku banget kalau di rumah tuh. Terus? Ada yang bilang, Alfial bilang komposisi pernikahan itu 10% cinta, 90% nanya baju yang digantung di belakang pintu mau dicuci apa enggak. Itu gue banget. Gue suruh selalu menanyakan ke Aryo. Padahal itu jeans, Bu. Nggak usah dicuci. Tetep aja ngeselin. Terus ada Stam LN bilang komposisi pernikahan itu 10% cinta, 90% suami nanyain barangnya ada di mana sama beresin dan bawain barang-barang suami. Aduh, asli bukan lagi. Sasha Lauder bilang kebalikannya, 10% cinta, 90% tolong bayarin aku check out itu ya. E-commerce itu virtual account-nya aku udah kirim ke kamu. Bener gak? Enggak juga itu. Oh enggak juga ya? Enggak. Okay, aku suka males kalau dibayarin Aryo lama ntar lupa. Mendingan gue bayar sendiri. Oke. Ini kita di siaran loh. Iya. Oke, terus satu lagi nih David Pradana bilang 10% cinta, 90% ngumpet-ngumpet beli sneakers baru yang ujungnya ketahuan juga. Nah, kamu gitu nggak? Enggak dong, kamu kan tahu semua. Oke, tapi tweet itu berasal dari satu tweet yang agak serius. Dia ngomongin serius banget. Katanya komposisi dari pernikahan adalah 10%. Erlangga Greshinov bilang aku melihat pernikahan itu komposisi cintanya cuma 10%. 90%-nya adalah komitmen, kerjasama, ibadah kepada Allah, ekonomi, kompromi, prinsip, cara berpikir, dan hubungan dengan keluarga besar. Nikah cuma modal cinta dan bucin-bucinan niscaya bakal celaka di tengah jalan. Oke, kalau menanggapi dari keseruan di Twitter itu ya, di sosial media, ya sebenarnya garis besarnya kalau aku lihat adalah bahwa berarti orang cukup sadar ya bahwa dalam pernikahan itu komposisi cinta tuh nggak 100% gitu. Memang dalam pernikahan ya masalah persentasenya beda-beda sih, nggak mesti dibilang 10% juga yang kayak di tadi sosial media bilang. Tapi ya kan? Sebelumnya menurut kamu cinta itu apa sih artinya buat kamu? Apa ya? Bingung ya. Apa ya? Aku yang bucin aja nggak tahu arti cinta itu sebenarnya apa persisnya. Menurutku cinta itu sangat subjektif dan relatif ke setiap orang ya. Yang jelas adalah rasa spark ketertarikan lah. Dasarnya seperti itu, seolah-olah ini orang tuh bisa membuatku bahagia. Ada rasa deg-degan, ada rasa klopnya, cocoknya, tapi itu nggak bisa sama semua orang karena nggak akan orang lain merasakan hal yang sama seperti aku sama kamu gitu. Mungkin ada yang lebih. Betul. Enggak ya? Bisa juga ya. Jadi. Ya bisa jadi kita nggak tahu aja gitu. Terus? Jadi kalau kamu apa? Aduh, aku nggak tahu kalau deskripsi cinta. Coba dong deskripsikan. Kamu kan bilang I love you pernah kan? Ya, pernah lagi. Maksudnya sering kan? Ke anak ya. Aku juga. Kamu juga ya? Itu nggak niat ya? Bingung ya? Apa coba artinya? Memang tahu lah cinta tuh kayak di atasnya sayang gitu kan katanya. Iya kalau aku gitu. Terus? Iya tapi apa ya ekspresi. Tapi perasaan kayak gimana yang kamu rasain di saat cinta itu? Cinta tuh kayak kepemilikan gitu loh, bahwa kamu milikku, aku milik kamu. Oh gitu?
punya kuasa atas kamu juga. Serem gitu. juga ya? Serem ya. Itu cinta apa posesif tuh? Iya gitu, makanya jadinya kebanyakan orang-orang cinta posesif kan, bucin-bucin bisa itu. Jadi sih ada sedikit relasinya, dalam artian kalau memiliki menyayangi atau mencintai sesuatu itu rasanya ingin memiliki memang. Iya. Padahal mungkin seharusnya pasangan itu bukan untuk dimiliki, bahkan anak itu bukan untuk dimiliki. Iya sih, kalau zaman dulu ada tuh masa-masanya bucin kayak kemanapun sih dia pergi, aku harus bersamanya gitu. Terus kalau misalnya dia nggak ada di sekitar kita tuh kayak ada yang hampa gitu loh. Ya? Kayak seolah-olah bahwa pacaran katanya pada masa itu versinya cinta adalah gue kemana aja lo pergi, jadi beda gitu loh. Padahal begitu seiring berjalannya waktu kayak sekarang cintanya tuh udah bukan yang kayak gitu. Jadi kayaknya ya menurutku cinta, pemahaman kita tentang cinta, definisi kita tentang cinta itu tuh berkembang seiring berjalannya usia kita juga gitu loh. Dan tahapan fase hidup masing-masing kan bertumbuhnya dengan ada persamaan ada perbedaannya masing-masing gitu. Di saat dulu mungkin cintaku adalah pengennya bersama terus, nganter jemput, temenin kemana-mana, beliin apa yang bisa, surprise segala macem, pokoknya semuanya. Tapi sekarang mungkin cinta lebih ke arah bisa connect, conversationnya yang bisa masuk, ngomongin hal-hal yang kita bermasalah antar kita dan juga bermasalah kita hadapi bareng misalnya. Betul. Contoh membesarkan anak gitu. Oh, ini gue masih ngerasain tuh spark di saat anak lagi ngomong sesuatu, terus gue manusia tuh lihat-lihatan gitu. Bisa aja nih anak gitu. Tapi kita nggak ngomong gitu, kita kayak cuma lihat-lihatan. Ya kita ngerasa hal yang oke. Nah itu rasa-rasa yang gue rasain. Nih gue cocok nih sama istri gue gitu. Kalau aku ngeliatnya gini loh, bener sih kata orang-orang zaman dulu yang lebih dewasa daripada kita, katanya kalau misalnya namanya cinta tuh kadang-kadang pemahaman kita tuh suka salah nih. Cinta ini misalnya pasir, anggap aja nih kita dan pasangan itu adalah pasir yang kalau digenggam di tangan gini terlalu kencang kan pasirnya keluar, ya kan. Nah tapi kalau misalnya cinta konon katanya ya udah lo puk-puk gini aja nih, jadi dia nggak kemana-mana, tapi lo nggak usah segitu kekepnya dia gitu. Dan itu ternyata berlaku sih memang ke pasangan, ke anak. Aku begitu udah punya anak kayak gitu ya. Kalau kita gaya parentingnya segitu kekepnya, helikopter ngatur banget, si anak tuh bakal kabur dari kita. Justru gitu loh, perasaannya justru nggak attach sama kita gitu kan. Tapi kalau kita tadahin dia aja di dalam sini nih, di dalam penglihatan kita, dia niscaya akan ada di dalam radar kita terus gitu loh, di dalam genggaman yang seperti ini yang nggak kenceng gini loh. Aku masih setuju sih. Ya kan? Nah, terus kalau kita ngomongin ya, cinta itu kita udah ngomongin definisinya bagi kita seperti apa. Nah, sekarang dia tuh ngomong bahwa cinta itu hanya 10% dalam tweetnya itu. Setuju bahwa cinta bukan segalanya, tapi masalah jumlahnya mungkin kita nggak bisa mengukur persisnya berapa, 10% atau 20 atau berapa gitu. Nah, menurut kamu yang dibutuhkan apa lagi sih selain cinta aja? Kayak ini tanpa ada komposisi tertentu ya. Nah, dasarnya kita setuju ya bahwa cinta nggak cukup ya. Cinta nggak cukup sih. Menurutku ya nggak 10% cintanya. Persenannya nanti dulu ya, kita lepaskan dulu. Tapi yang pertama memang cinta perlu ada. Terus kedua kayak rasa nyaman. Nah rasa nyaman ini tuh bukan cuma rasa nyaman dipeluk doang gitu ya. Tapi rasa nyaman ngobrol sih. Menurutku nyaman ngobrol tuh penting banget. Karena banyak banget nih yang curhat ke Parent Talk gitu ya. Suka ngerasa Mbak Nucha gimana sih caranya biar bisa ngobrol sama Pak suami tuh kayak Mbak Nucha. Atau misalnya aku tuh gak bisa loh ngobrol sama suamiku kayak kamu Mbak gitu. Atau misalnya suaminya juga gitu, kok kalau sama istriku selalu kena omel atau apa. Jadi intinya koneksi di dalam obrolan itu gak nyambung gitu. Jadi di dalam pernikahan tuh penting banget yang namanya nyambung ngobrol tanpa ada harus takut. Gue takut ngomong sama dia nanti dia malah ngejudge kayak gitu-gitu. Misalnya those things lah. Aku challenge ya. Iya. Tapi nyaman itu dapetnya gimana? Aduh, aku bingung juga nih dapetnya gimana ya. Suka ada yang bilang, Mbak Nucha ini download di mana sih pasangannya kayak gini gitu. Ada yang gitu. Mentang-mentang aku tech reviewer ya harus bisa di-download. Jadi kalau aku ya justru dari awal kalau zaman dulu nih ada yang bilang married your best friend gitu. Tapi bukan best friend dalam artian lo punya BFF teman cewek, teman cowok terus ikrip langsung lo nikahin, ya enggak juga ya Kak gitu. Tapi maksudnya jadikanlah dia sebagai teman deket dulu. Mungkin sebelum lo kayak jadi pacar, apalagi jadi
jadi tunangan, apalagi jadi nikah gitu loh. Karena kan kalau kita sama best friend kan kita bisa ngobrolin apa aja. Bener. Terus bisa seru bareng gitu kan, bisa ya sedih bareng kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya latihannya. Kesannya tesnya adalah bisa jadi teman dulu nggak nih setidaknya. Iya, masalah jadi teman ketika gue ngomongin hal yang baik-baik, ekspresi lo gimana nih. Terus kalau gue ngomongin hal yang jelek sekalipun, atau gue lagi dalam kondisi yang nggak nyaman sekalipun, atau lo tuh gimana? Atau punya beda prinsip, itu ngadepinnya gimana nih? Kan kalau temen beda prinsip ada gitu, tapi kan abis itu kita baikan, biasanya kayak gitu kan. Iya. Soalnya pasangan itu nggak 100% harus sama kan. Betul. Jadi harus ada perbedaan. Nah, di saat ada perbedaan gitu, ya kita ngomonginnya gimana? Pakai berantem lempar-lemparan kata-kata kebun binatang apa enggak? Nah, itu kan juga menentukan apakah dia diem ternyata kita nggak cocok sama yang diem, bisa jadi. Bisa gitu. jadi. Nah, aku melanjutkan yang tadi ya. Jadi pernikahan menurut aku komposisinya pertama tadi ada soal cinta dulu, kedua nyaman ngobrol itu udah paling penting ya, kayaknya soalnya keseharian orang nikah itu kan ngobrol ya kan. Ketiga sama-sama punya goals atau cita-cita, mungkin bukan cita-cita besar yang kayak wah kita achieve lagi 10 tahun lagi, enggak, bikin goal kecil-kecilan, entah per bulan, entah setahun, entah 6 bulan, pokoknya ada sesuatu yang lo kejarnya tuh bareng gitu. Atau juga sebenarnya punya kegiatan bareng. Jadi dalam pernikahan sesuatu yang disuka bareng ya. Hal-hal yang kita suka bareng. Misalnya sama-sama suka nonton bola, sayangnya gue enggak. Itu masih gagal. Terus ada yang sama-sama suka misalnya basket, nah tapi sayangnya gue juga enggak. Atau, tapi sekarang kita seru banget sih karena menemukan tenis ya. Setelah 10 tahun nikah. Setelah 10 tahun nikah kita baru menemukan tenis tuh jadi keseruan kita berdua. Jadi padahal sebelum-sebelumnya kita olahraga bareng, nge-gym bareng ya kan. Banyak banget olahraga yang kita bareng, cuma nggak tahu nih. Tenis ada kompetisinya kayaknya. Kita ikutin juga, mulai ngikutin nih sama nih. Jadi kayak oh si ini jago ini sih. Iya, jadi kita tuh kayak lagi punya keseruan sendiri yang cuman kita berdua doang gitu, yang tahu aneh-anehnya gitu loh. Terus ya udah, menurutku itu dulu deh sementara. Jadi komposisi cinta, komposisi pernikahan, menurutku yang pertama cinta tetap ada, nyaman, udah pasti nyaman ngobrol, komunikasi ya. Kemudian tadi apa aku sebut lagi tuh? Punya goals juga gitu ya, goals bersama dan kegiatan yang bersama sama pasangan yang bener-bener our thing banget deh gitu, kita banget. Di tweet itu tapi juga ngobrolin tentang ekonomi, prinsip yang itu juga gitu. Itu juga penting, ini yang lupa gue sampai urusan keuangan tuh penting banget. Tapi keuangan itu kan sebenarnya menurutku ya, keuangan penting betul, tapi keuangan adalah sesuatu bagian dari pernikahan yang dipelajari bersama gitu. Jadi mau itu datang dari keluarga yang kaya banget atau enggak keluarga yang struggling terus harusnya naik bareng, tapi it's not part of the komposisi pernikahan yang harus disiapin di awal. Jadi menurutku justru nyaman tadi, terus tambah keterbukaan. Jadi karena udah nyaman, terbukanya tuh enak banget ngomongin seadanya. Jadi sehingga ngomongin apapun, termasuk salah satu topiknya adalah finansial, itu nyaman gitu. Jadi finansial adalah satu aspek, bukan komposisi values yang ada di dalam pernikahan gitu. Pernikahannya salah satunya yang nyaman tadi, kita udah gampang ngomongin, ya udah ngomongin financial, health, segala macam. Health juga penting loh. Oke, nah ya udah versi kamu dong gantian nih, sebelum kamu panjang lebar satu persatu kamu sebutin. Menurut kamu apa komposisinya tuh apa pernikahan? Oke, ini kamu nanya sebagai yang udah 2 kali ya kayaknya. Oke. Aku dari kenyamanan tadi nyambung ke keterbukaan sebenarnya. Kalau udah nyaman banget emang semakin lebih mudah terbuka. Mungkin aku nggak 100% ya bisa terbuka sama kamu. Mungkin tapi sebagian besar banget aku terbuka. Nah karena salah satunya adalah nyaman. Kalau aku cerita ke kamu, nggak pernah langsung dijudge, mungkin dijudge tapi proses dulu, judge dalam hati dulu. Terus bisa akhirnya berusaha ngobrol memecahkan masalah gitu. Contoh misalnya finansial kemarin di 2 tahun pandemi, kantor struggling, kita pivot ke beberapa hal, itu bisa diskusi sama kamu dengan enak tanpa kamu ngejudge. Ya kamu sih, ya makanya siapin yang lain atau apalah segala macam gitu, itu nggak ada. Jadi kita bisa ngejudge, kamu masih survive waktu itu dan akhirnya ya pandemi udah meringan bukan hilang, ya lebih baik. Contohnya seperti itu. Jadi nyaman tadi nyambung untuk berguna biar kita bisa terbuka. Itu value yang bagus juga karena perbedaannya aku mungkin nggak bisa sebegitu terbukanya sama sebelumnya gitu. Nah gitu. Terbuka itu menurutku penting sih, dan ada persamaan prinsip.
nggak harus 100% semua prinsip itu sama dalam hidup kita, tapi setidaknya ada beberapa yang sebagian besar kita setuju dalam hal yang sama. Iya, betul. Oke, sebagian besar misalnya mana yang baik, mana yang salah, mana yang kita suka, mana yang kita nggak suka. Jadi kita ngomongin orang tuh gampang. Ngomongin ini, oh iya sama ya, sebagian besar sama. Walaupun kita ada perbedaan, cuman sebagian besar sama itu menurutku penting. Iya sih, kita banyakkan samanya kalau gosipin orang. Ini di-cut nggak nih, disensor nggak? Ya itu elemen-elemen yang penting. Jadi kalau misalnya kita ngomongin finansial nanti terus misalnya masalah kesehatan, masalah apapun yang misalnya mertua atau apa. Tapi setidaknya mau itu mertuanya seperti apa, orang tuanya seperti apa, kalau fondasi dari suami dan istri itu kuat, itu bisa ditanganin pelan-pelan. Walaupun berat. Benar. Jadi gitu. Jadi itu beberapanya itu keterbukaan, persamaan prinsip. Sebagian besar prinsip. Oke, itu aja. Ekonomi nggak dibahas? Enggak, ekonomi bagian dari masalah yang harus dihadapi. Gitu. Nah, kalau mau lanjut lagi, jadi cinta tuh masih penting. Masih dong. Kenapa penting ya? Masih penting. Walaupun itu 10-20% atau berapapun. Itu tuh tetap jadi kayak lemnya sih di dalam apa ya? Kayak dua orang yang beda, dua keluarga beda. Itu tuh jadi lemnya sih, cinta tuh di tengah-tengah lah, cuman bentuk cintanya kayak apa emang beda-beda tiap orang, nggak mesti ya makanya balik lagi ke ya itu 5 bahasa cinta lah, apalah gitu. Tapi kayak semuanya ya cinta tuh nggak datang gitu aja, jadi tetap kayak harus diusahain. Kalau nggak tuh bosen tahu. Tapi kita gini ya, kita juga ngelihatnya cinta itu kalau misalnya apapun tadi yang nyaman, keterbukaan, itu akan lebih susah kalau nggak cinta. Ember. Gitu loh. Ngapain gue terbuka ya orang gue nggak cinta ngapain gitu kan? Jadi mau dibilang 10% bagi aku agak kekecilan. Kekecilan. Iya sih. Seolah-olah tuh mendiskreditkan cinta sekali, walaupun ya kita sama cinta doang nggak cukup. Betul, setuju banget. Tapi kalau 10% rasanya cinta ya nggak juga penting. Gitu ya. Nggak juga lo, gue males terbuka sama orang yang gue nggak cinta. Gue males 100% terbuka atau 100% nyamain prinsip, mengerti, mendengar prinsipnya dia. Ngapain gitu kan kalau nggak cinta gitu. Tapi kamu juga benar, cinta itu bertumbuh, cinta itu diusahakan, nggak selalu datang dengan dari langit atau kasih bubuk gitu, cinta atau fairy kind of thing gitu. Tapi cinta itu juga over time tumbuh dan bisa berubah. Ya, aku percaya sih cinta tuh berubah ya. Makanya tadi tuh pemahaman tentang cinta itu sendiri juga beda ya. Makanya buat dede-dede yang belum nikah gitu ya, jangan dianggap yang penting cinta duluan. Enggak juga sih, karena sebenarnya di dalamnya begitu masuk nikah itu beda banget sih. Bukan cuma cinta doang, tapi dalamnya ada bosen, ada beneran. Terus kayak kita harus mencari cara biar gimana sih biar seru gitu loh. Makanya yang Nucha bilang tadi salah satunya adalah punya goal bareng. Itu penting, dan goal itu kan juga kita udah pernah ngomongin kalau nggak salah. Dan itu berubah, bertumbuh. Yang awalnya cuma targetnya mau nikah, targetnya mau punya rumah, targetnya mau punya anak, itu kan tumbuh terus. Terus mau punya rumah lagi, mau bikin usaha bareng, mau apapun lah. Gitu. Atau misalnya sekedar mau liburan bareng, yang gue tuh udah impikan banget pengen ke kota A, terus kita nabung bareng, terus kita search bareng. Pokoknya itu tuh sesuatu yang apa ya, men-trigger kita untuk penasaran, deg-degannya ada, yang hal-hal kayak gitu. Atau sekedar misalnya sama-sama pengen diet misalnya gitu, gue pengen kurus nih gitu kan misalnya, olahraga, terus kita bareng, atau misalnya olahraga bareng. Ada yang teman-teman yang ngajarnya adalah maraton atau half maraton bareng di suatu negara berbeda mungkin, tapi ada juga yang cuman pengen berat badannya jadi berapa misalnya bareng. Kalau kita dalam 6 bulan mungkin bisa main tenis tanpa coach. Itu atau nonton nanti kita Wimbledon apa segala macam, nonton bareng. Ini catat nih podcast ini, siapa tahu kejadian nanti suatu saat. Dari keseluruhan obrolan percintaan ini, menurutku yang paling penting adalah cari pasangan yang bisa mengeluarkan hal yang terbaik dari kita. Yes. Karena nggak banyak gitu. Kita ngerasa begitu kita nikah dengan kapasitas kita yang segini, ya udah bakal segini terus, bahkan mungkin bisa berkurang nih. Wah, katanya kalau punya anak nanti kita jadi kehilangan jati diri kita. Nanti kalau pasangan udah selingkuh kita bakal nggak percaya lagi. Itu tuh kan kayak memperkecil kualitas diri kita kan sebenarnya. Padahal sebenarnya carilah pasangan yang memang bisa justru membuat kita tuh jauh lebih baik. Jadi kayak scale-nya dari segini doang. Tadinya kita nikah mungkin segini doang kan. Terus lama-lama naik gitu. Yang bisa kita kasih kita ruang, yang bisa men-challenge kita, yang bisa bikin kita
keluar dari hal-hal kayak kamu sama aku aja, coba ada nggak hal yang berubah yang tadi jadi gini nih? Kalau misalnya dibikin yang jelas grafik, sih aku nggak makin tinggi ya sejak sama kamu. Oh benar, itu yang nggak berubah ya. Terus makin apa? Tapi pasti ada lagi. Tapi ya emang harus diakui banyak banget sih. Banyak yang aku ngerasa, oh ternyata ya awalnya aku suka olahraga, sekarang makin lebih suka olahraga, exploring beberapa olahraga baru bareng kamu. Mau itu gym, mau itu pernah yoga bareng kita, terus sekarang tenis. Misalnya dari hal kecil seperti itu, sampai akhirnya kita di tahun ke berapa 10 ini, belum 10 tahun tapi di tahun ke 10 ini kita bikin bisnis bareng. Betul. Gitu. Awalnya cuma Parent Talk yang kita support, aku support dari belakang, yang Nucha duluan, tapi sekarang di tahun ke sini bikin bisnis bareng yang aku jujur ya sebelumnya nggak berani menyatukan bisnis and personal. Tapi dengan sama kamu ada kayak ya kepedean sedikit gitu. Agak berani sedikit nih. Oke bisa nih gitu. Tapi nanti kita bahas mungkin ya. Kita mungkin kapan-kapan akan bahas di episode lain tentang kayak plus minus atau suka duka bisnis bareng pasangan, karena menurutku itu tuh nggak indah-indah doang gitu. Ada challenge-nya juga. Nah teman-teman gitu. Kita manggilnya parents ya. Parents di sini kalau misalnya mau tulis komposisi pernikahan menurut kalian, lucu-lucuan boleh, serius boleh, cinta itu 10% atau 90%, silakan ditulis di komen di bawah, nanti kita baca-baca, kita jawab. Kalau menurut kamu jadi gimana persentasenya? Tadi kan udah tuh kita melepas. Aku bahkan percaya cinta itu minimal harus 30% gitu. Iya sih ya, paling enggak ya. 30-40% nggak sampai setengah mungkin, karena cinta itu berubah dan bertumbuh, bahkan bisa hilang, ada potensi itu juga. Tapi hal lain itu juga penting, benar. Cuma 10% please, jangan dong. Bucin banget aku ya. Kayaknya gitu deh. Atau mungkin yang bilang 10% doang pernikahannya udah kayak berapa puluh tahun itu. Kita jadi ngomongin orang. Iya bener. Jadi lupa. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau versi aku, oke lah kita anggap 30%-nya cinta tuh adalah modal ya, nggak mungkin kurang dari itu gitu. Tapi 70% lainnya adalah mungkin kayak 40%-nya udah ke komunikasi sih, karena kita kan isinya ngobrol doang. Oke, itu ya udah 70 berarti. Itu udah 70 sendiri ya. 30%-nya itu tadi kayak kegiatan bersama, punya goal bareng gitu. Kayaknya dalam 30% tuh jadiin satu aja deh. Ya udah 30%. Jadi hampir sama besarnya, tapi yang memang paling besar menurutku komunikasi, karena kita ngobrol kan nggak enak ya kalau nggak nyambung gitu kan. Lo mau temenan sama orang aja males kalau nggak nyambung ngobrolannya. Tapi percaya sih, aku setuju banget, kebanyakan itu adalah memang harusnya komunikasi yang menyebabkan tadi bisa nyaman, bisa terbuka, itu semua dari komunikasi. Jadi 30% ya biar beda lah ya, aku 35, 40% deh aku lebih bucin lah. 40%, 45% nambah mulu ya. Adalah enggak komunikasinya 45%. Jadi itu udah 85%. 15%-nya ya apa tadi? Ya goals bareng. Goals bareng, kegiatan bareng segala macam. Iya, betul. Ya udah kalau gitu parents, jangan lupa untuk like, subscribe, pokoknya share, pokoknya semua apapun dari YouTube ini, jangan lupa ya udah share ke teman-teman kalian, dedek-dedek yang mungkin baru mau nikah. Berguna pasti. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.